Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Roni. Kami dari kelompok 3 LC09 ingin mempresentasikan tutorial Docker kita dengan judul Build Once, Run Anywhere, memahami konsep dasar Docker. Untuk student name ataupun anggota kelompok, kami yang pertama ada Justin Hartono Wijaja 27022 2610, lalu ada Marceline Catherine Wilson 27022 10604, lalu ada Tiffany Felita 27022 65641, dan yang terakhir adalah William Dharma Wijaya 27022 18645. Untuk permasalahan sebelum Docker, ada dua fenomena utama atau yang sering terjadi. Yang pertama adalah fenomena it works on my machine, inkonsistensi lingkungan pengembangan. Jadi sebelum era kontainerisasi ini atau sebelum Docker, pengembang sering menghadapi masalah ketika aplikasi yang berjalan baik di komputer lokal tidak berjalan di lingkungan lainnya seperti server, uji, ataupun produksi. Ini terjadi karena perbedaan versi sistem operasi, pustaka, dan konfigurasi lingkungan. Upaya menyeragamkan secara manual sering gagal dan tidak berskala. Akibatnya banyak waktu dihabiskan untuk debugging, deployment menjadi tertunda, dan biaya operasional meningkat. Masalah ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan perangkat lunak modern. Lalu untuk yang kedua ada kompleksitas deployment dan manajemen dependensi yang rumit. Deployment aplikasi sebelum Docker sangat rumit karena setiap server memerlukan instalasi manual dependensinya dan konfigurasi yang tepat. Perbedaan kecil dan versi pustaka bisa menyebabkan error yang fatal. Hal ini menyebabkan proses deployment tidak dapat diandalkan, lambat, dan mahal. Docker menyederhanakan proses ini dengan membungkus aplikasi bersama semua dependensi ke dalam satu unit disebut kontainer, memastikan aplikasi dapat dijalankan konsisten di berbagai lingkungan. Lalu mengapa sih Docker itu penting? Nah, yang pertama adalah konsistensi aplikasi di berbagai lingkungan. Jadi Docker memastikan aplikasi berjalan sama di semua tempat, di lokal, di uji maupun produksi, dengan membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam kontainer. Ini menghilangkan masalah utama atau masalah klasik it works on my machine dan mempercepat siklus rilis dengan mengurangi error akibat perbedaan konfigurasi. Lalu yang kedua adalah memisahkan aplikasi dari infrastruktur, yaitu fondasi DevOps. Docker memungkinkan pemisahan antara aplikasi dan infrastruktur, mendukung lingkungan standar dan tim pengembang dan operasional. Hal ini memperlancar kolaborasi dan mempercepat proses pengembangan serta deployment. Lalu, kontainer Docker sangat cocok untuk pipeline CI/CD. Mereka memungkinkan pengujian otomatis, deployment cepat, dan integrasi mudah dengan Jenkins, GitLab, ataupun Kubernetes. Hasilnya adalah pengiriman fitur yang lebih sering dan minim resiko. Lalu, Docker ini lebih ringan, cepat, dan portable dibandingkan virtual machine. Dapat dilihat dari tabel di sebelah kiri ini. Dari berbagai aspek, Docker lebih unggul dibanding virtual machine. Nah, lalu kita akan membahas revolusi kontainerisasi kelahiran Docker di tahun 2013. Jadi kita akan membahas sejarah singkatnya untuk peluncuran Docker oleh Solomon Hykes. Nah, untuk proyek Docker sendiri pertama kali diperkenalkan dan rilis sebagai proyek open source pada Maret 2013 oleh Solomon Hykes. Nah, awalnya Docker dikembangkan sebagai proyek internal di dalam .cloud, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan PaaS, Platform as a Service. Lalu debut publiknya Docker ini terjadi di konferensi PyCon di Santa Clara pada tahun yang sama, yaitu 2013. Pada awalnya, Docker menggunakan Linux Container Galaxy sebagai lingkungan eksekusi defaultnya. Namun dengan rilisnya versi 0,9 setahun kemudian, Docker mengganti Galaxy dengan komponen internal sendiri disebut libcontainer yang ditulis dalam bahasa pemrograman Go. Docker dimulai sebagai proyek internal di .cloud, sebuah perusahaan PaaS, menunjukkan bahwa masalah yang pecahkan Docker adalah masalah internal yang dihadapi oleh penyedia layanan. Keputusan untuk merilis Docker sebagai proyek open source pada Maret 2013 adalah keputusan yang baik, yaitu titik balik strategis yang memungkinkan adopsi komunitas yang sangat cepat, kontribusi yang masif, dan pengembangan ekosistem yang luas di sekitar teknologi kontainerisasi. Ini terbukti dengan munculnya alat orkestrasi seperti Kubernetes yang diluncurkan di DockerCon untuk mengatasi kebutuhan scaling kontainer. Docker tidak hanya berhenti di situ aja. Ia terus berinovasi, mengganti aksi dengan libcontainer seperti yang tadi dibicarakan, dan berkontribusi kembali ke komunitas mendonasikan kontainer ke Cloud Native Computing Foundation CNCF. Lalu pendekatan open source ini mengubah alat internal perusahaan menjadi standar industri global, yang pada akhirnya mengarah pada dampak luas dan integrasinya dengan penyedia cloud besar. Ini adalah contoh klasik bagaimana open source dapat mendorong inovasi dan standarisasi di seluruh industri.
Nah, jadi apa itu Docker? Docker adalah sebuah platform open source yang memungkinkan developer untuk mengemas aplikasi beserta semua kebutuhannya seperti library dan dependensi lainnya ke dalam sebuah unit standar yang disebut sebagai kontainer. Kontainer ini bersifat independen dan dapat dijalankan di lingkungan komputasi manapun, baik itu di laptop lokal, server on-premise, ataupun di cloud. Secara sederhana, bayangkan Anda punya sebuah aplikasi. Nah, agar aplikasi ini bisa berjalan, aplikasi butuh berbagai macam hal lain seperti versi PHP tertentu, database spesifik, dan library A, B, dan C. Dulu, jika Anda ingin memindahkan aplikasi ini ke server lain, Anda harus memastikan bahwa semua kebutuhan itu terpasang dan terkonfigurasi dengan benar di server baru, yang seringkali merepotkan dan rawan error, seperti kok di laptop saya jalan tapi di server enggak gitu. Nah, Docker ini menyelesaikan masalah ini dengan membungkus aplikasi dan semua kebutuhannya menjadi satu paket, yaitu kontainer yang rapi. Nah, nanti paket ini tinggal dijalankan di mana saja yang sudah terinstall Docker, dan dijamin akan berjalan dengan cara yang sama persis. Nah, di sini ada beberapa key konsep dari Docker. Yang pertama adalah image. Ini adalah template atau cetak biru untuk membuat kontainer. Sebuah image biasanya berisi sistem operasi minimal, runtime, kode aplikasi, dan semua dependensi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah kontainer. Kontainer ini adalah versi berjalan atau running instance dari sebuah image. Nah, di sini Anda bisa membuat, memulai, menghentikan, dan menghapus kontainer. Setiap kontainer terisolasi satu sama lain dari sistem hostnya, sehingga lebih aman dan tidak saling mengganggu. Yang ketiga adalah Docker file. Ini adalah sebuah file teks yang berisi serangkaian instruksi untuk membangun sebuah Docker image secara otomatis. Anda mendefinisikan sistem operasi dasar, file apa yang perlu disalin, perintah apa yang harus dijalankan, dan lain-lainnya di dalam file ini. Yang keempat adalah registry. Ini adalah tempat untuk menyimpan dan mendistribusikan Docker image. Docker Hub adalah registry publik terbesar yang bisa Anda gunakan, tetapi Anda juga bisa membuat registry pribadi sendiri. Anggap saja ini seperti GitHub, tapi untuk Docker image. Dan yang terakhir adalah volume. Karena kontainer ini bisa dihapus dan dibuat ulang kapan saja, data di dalamnya akan hilang. Volume adalah cara untuk menyimpan data secara persisten di luar kontainer, yaitu di sistem host sehingga data tersebut tetap ada meskipun kontainernya dihapus. Di sini ada beberapa keunggulan Docker. Yang pertama adalah portabilitas. Build once, run anywhere. Sekali Anda membuat image aplikasi, Anda dapat menjalankannya di lingkungan manapun yang mendukung Docker tanpa perlu khawatir tentang konfigurasi yang berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah efisiensi dan kecepatan. Kontainer ini jauh lebih ringan daripada virtual machine karena tidak memerlukan sistem operasi tamu yang lengkap. Kontainer ini berbagi kernel dari sistem operasi host. Sebagai hasilnya, kontainer ini dapat dimulai dalam hitungan detik dan menggunakan sumber daya seperti CPU atau RAM yang jauh lebih sedikit. Yang ketiga adalah isolasi. Nah, di sini setiap kontainer ini berjalan di lingkungannya sendiri yang terisolasi. Berarti aplikasi di dalam satu kontainer tidak akan mempengaruhi aplikasi di kontainer lain, sehingga meningkatkan keamanan dan juga stabilitas. Lalu ada skalabilitas. Anda dapat dengan mudah menambah atau mengurangi jumlah kontainer yang berjalan untuk menangani lonjakan atau penurunan traffic. Ini sangat penting untuk aplikasi modern yang membutuhkan elastisitas tinggi. Dan yang terakhir adalah konsistensi lingkungan. Docker memastikan bahwa lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi itu identik. Ini menghilangkan masalah klasik it works on my machine dan mempercepat siklus rilis software. Lalu ada manfaat Docker untuk bisnis dan developer. Yang pertama adalah mempercepat proses development. Developer ini dapat fokus pada penulisan code tanpa perlu pusing memikirkan tentang konfigurasi environment. Cukup definisikan di Docker file, dan semua anggota tim akan memiliki lingkungan yang sama. Yang kedua adalah mendukung arsitektur microservices. Docker ini sangat ideal untuk arsitektur microservices, di mana aplikasi akan dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Setiap layanan dapat dikemas di dalam kontainer sendiri, dikembangkan, dan dideploy secara terpisah. Yang ketiga adalah deployment yang lebih sederhana dan andal. Proses deployment menjadi lebih cepat dan dapat diprediksi. Karena kontainer sudah mencakup semua yang dibutuhkan, resiko kegagalan saat deployment akibat perbedaan lingkungan dapat diminimalkan. Dan yang terakhir adalah optimalisasi sumber daya server. Dengan Docker, Anda bisa menjalankan lebih banyak aplikasi di satu server yang sama dibandingkan dengan menggunakan virtual machine. Ini berarti adanya penghematan biaya infrastruktur yang signifikan. Di sini ada dua hal penting lagi tentang Docker. Yang pertama adalah Docker Compose. Ini adalah sebuah tool untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container. Misalnya nih, aplikasi Anda terdiri dari web server, database, dan caching service. Dengan satu file konfigurasi, Anda bisa menjalankan ketiga kontainer tadi secara bersamaan dengan satu perintah. Lalu yang kedua adalah orkestrasi kontainer dengan Kubernetes dan Docker Swarm. Untuk aplikasi skala besar yang berjalan di banyak server, Anda memerlukan tool orkestrasi seperti Kubernetes ataupun Docker Swarm. Tool ini bertugas untuk mengelola siklus hidup kontainer secara otomatis, termasuk scaling, load balancing, dan juga self-healing, yaitu memulai ulang kontainer yang gagal. Kubernetes saat ini menjadi standar industri untuk orkestrasi kontainer. Halo, perkenalkan nama saya Marcelin Wilson dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat image, kemudian menjalankan kontainer, dan juga untuk melakukan stopping terhadap kontainer dan remove kontainer di Docker. Nah, yang akan saya simulasikan pada kesempatan kali ini adalah menjalankan file index.html yang direktorinya ada di dalam folder AOLOS ini.
Kemudian, pertama-tama hal yang perlu kita lakukan untuk menjalankan Docker image adalah kita membuat Docker file terlebih dahulu di folder yang sama dengan file yang kita miliki. Nah, pertama-tama kita membuat Docker file terlebih dahulu. Kemudian untuk sintaks-sintaksnya, yang pertama adalah membuat from, di mana from ini berisi base image yang akan kita gunakan. Untuk base image yang umumnya digunakan untuk file static seperti HTML adalah base image Nginx, dan jenisnya itu ada beberapa, dan salah satunya adalah Alpine, di mana Alpine ini merupakan jenis Nginx yang paling ringan dan juga cepat untuk digunakan, sehingga kita akan menggunakan Alpine. Kemudian setelah itu kita akan melakukan setting terhadap working directory, di mana kita menspesify di Docker ini akan dijalankan di mana si file nantinya. Nah, working directory-nya itu defaultnya adalah user share Nginx HTML, sehingga kita akan menggunakan default value-nya ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan copy, di mana copy ini berisi source dan destination-nya. Source-nya sendiri adalah file yang kita miliki yang mau kita jalankan, yaitu index.html. Kemudian untuk destination-nya adalah di working directory yang telah kita specify sebelumnya, sehingga kita dapat menggunakan titik saja. Kemudian setelah copy, kita akan melakukan expose terhadap port yang akan kita gunakan, dan umumnya default value-nya adalah 80, sehingga kita akan menggunakan nilai 80 itu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menjalankan CMD, di mana CMD ini menjalankan pertama ada executable, kemudian ada parameter-parameternya. Nah, untuk executable-nya sendiri adalah Nginx di sini, karena ini akan menjalankan Nginx server. Kemudian min g ini untuk melakukan passing terhadap global configuration, dan daemon of ini adalah untuk memastikan bahwa Docker akan tetap terus berjalan meskipun Nginx servernya sudah dijalankan, karena Nginx server ini akan menjalankan di background, dan umumnya Docker itu ketika daemonnya menggunakan daemon mode atau daemonnya on, Docker ini akan mengasumsikan bahwa tidak ada yang berjalan karena berjalan di background bukan di foreground, sehingga Docker ini akan otomatis mati. Sedangkan kita tidak mau itu terjadi, sehingga kita akan melakukan daemon off. Kemudian setelah itu kita akan membuat Docker image-nya. Nah, untuk membuat Docker image-nya sendiri, kita akan masuk ke dalam Docker. Kemudian kita membuka terminal dan kita menjalankan sintaks, di mana sintaksnya ini adalah Docker build. Kemudian setelah Docker build, kita membuat minte. Minte ini untuk tag atau kita memberi nama. Nah, minte ini kita berikan nama, saya berikan nama myHTML. Kemudian apa yang mau kita passing ke dalam situ adalah isi dari folder awlos ini, sehingga kita akan menggunakan titik saja. Kemudian kita run, maka dia akan melakukan building terhadap image, dan di sini sudah terbuild. Di sini dapat kita lihat ada image ini, namun belum aktif karena dia masih unused, belum ada kontainernya, sehingga kita butuh untuk membuat kontainernya. Nah, untuk membuat kontainernya adalah kita melakukan Dockeran. Kemudian kita melakukan minde. Minde ini untuk detach agar nantinya dijalankannya itu di background, sehingga nggak di host yang kita miliki sekarang ini, nggak di sistem. Kemudian setelah minde, kita melakukan minp, yaitu untuk menspecify atau mapping port yang akan kita gunakan, di mana saya menggunakan 8080 titik 280. Kemudian setelah itu kita memberikan nama dari kontainer ini, dan saya memberikan namanya itu HTML container. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan image apa yang akan kita masukkan ke dalam kontainer ini, yaitu myHTML, sehingga kita akan menjalankan ini, dan ini akan membuat kontainernya, di mana dapat kita cek di bagian sini, yaitu di kontainer ini di paling bawah ada HTML kontainer yang berjalan, dan di sini artinya ini sudah dapat dijalankan. Cara mengaksesnya adalah karena tadi kita sudah melakukan specifying atau mapping port, maka kita dapat membukanya di localhost 8080. Di sini ini adalah bukti kalau misalkan website kita sudah bisa dijalankan di dalam Docker container. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan stopping terhadap kontainer yang sedang dijalankan. Karena di sini kan dia sedang running, kita akan mencoba gimana caranya agar kita bisa melakukan stopping terhadap kontainer yang sedang berjalan ini. Nah, untuk melakukan removing terhadap kontainer ini adalah kita menjalankan docker stop. Kemudian kita akan menspesify nama kontainernya, yaitu HTML container. Kemudian di sini dia akan melakukan proses dan dia akan melakukan stopping terhadap kontainer HTML container ini. Dapat ditunggu sebentar. Nah, di sini dia sudah nonaktif, yaitu dia baru exited gitu. Dan di sini dapat kita cek, yaitu kalau kita refresh di localhost-nya, karena dia sudah tidak dijalankan lagi, maka dia akan secara otomatis stop juga karena kontainernya sudah tidak dijalankan. Selanjutnya, namun ketika kita sudah men-stop ini, kontainer ini masih ada di dalam dasar kontainer kita, sehingga ketika kita mau meremove-nya, kita perlu menjalankan sintaks lain, yaitu docker rm nama kontainernya, yaitu HTML container. Di sini baru terremove Docker kontainernya. Kemudian selanjutnya di sini image-nya, karena tadi kontainernya sudah tidak dijalankan, maka dia juga otomatis nonaktif karena tidak bisa dijalankan tanpa kontainer. Kemudian untuk menghapus image yang kita miliki ini adalah caranya untuk menjalankan docker rmi, kemudian nama dari image-nya yaitu myHTML. Di sini sudah berhasil dilakukan removing terhadap image juga, sehingga pada simulasi kali ini kita berhasil melakukan membuat Docker image, kemudian menjalankannya di kontainer, melakukan stopping terhadap kontainer, dan juga kita dapat melakukan removing terhadap kontainer maupun image. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.
Halo, nama saya William Dharma Wijaya dengan NIM 2702218645. Di sini sekarang kita akan mendemonstrasikan cara untuk menggunakan Docker. Di sini kita akan mencoba untuk mendeploy Fast API yang sudah kita buat ke dalam kontainer Docker. Nah, di sini kita sudah ada file Fast underscore API-nya. Kita akan mendeploy nanti aplikasi dengan objek app ini, lalu dengan endpoint slash dan slash predict. Nah, untuk mendeploy Fast API ini kita harus mempunyai file Docker file di folder yang sama. Yang pertama, kita harus membuat dulu fondasi untuk kontainer kita. Di sini kita akan menspesify untuk Docker mengambil fondasinya from Python 3.12 yang slim. Kita akan menggunakan slim agar image kita nanti tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya kita menspesify working directory-nya itu di slash app. Lalu selanjutnya kita mengcopy requirements.txt-nya ke dalam working directory yang barusan kita buat. Di sini requirements.txt itu berisikan library yang akan kita pakai untuk Fast API. Lalu selanjutnya setelah kita copy requirements, kita akan run pip install untuk requirements.txt yang sudah kita punya. Setelah nanti library-nya sudah terinstall semua, baru akan kita copy code yang kita punya ke dalam working directory yang sudah kita buat. Selanjutnya kita expose port kontainer kita di 8000. Terakhir kita men-run aplikasi Fast API kita. Di sini UV-Core merupakan nama server yang nanti akan kita gunakan untuk mendeploy Fast API kita. Lalu kita specify eh, aplikasi yang kita punya ada di dalam file fast underscore API dengan objek bernama app. Lalu kita specify hostnya sebagai 0.0.0.0. Ini digunakan agar kontainer kita bisa diakses dari manapun, bukan hanya dalam kontainer kita sendiri. Lalu kita specify portnya sebagai port 8000. Setelah itu, setelah kita buat ini, kita bisa lanjut ke Dockernya. Pastikan Dockernya sudah terinstall di laptop kita. Di sini kita buka terminalnya, kita change directory sampai ke folder di mana Docker file dan aplikasi kita berada. Di sini kita terlebih dahulu harus membuat image yang akan kita gunakan. Sintaks yang akan kita gunakan adalah build, Docker build dengan kita kasih tag untuk nanti agar image kita bisa diidentifikasikan. Di sini kita buat misalkan nama image-nya Fast API strip app. Maaf, tadi ada yang kurang sintaksnya. Seharusnya kita membuat Docker build min t Fast API strip app. Lalu kita kasih titik. Ini menandakan agar Docker mengambil folder-foldernya di directory yang sekarang kita berada di lokal kita. Di sini kita harus menunggu sebentar untuk Dockernya menginstall dan mengcopy file-filenya ke dalam kontainer. Nah, sekarang image kita sudah terbuat. Di sini kita dapat melihat di bagian image, ini ada satu image bernama Fast API Strip App yang sudah kita buat. Nah, untuk menjalankannya, kita em, menulis lagi di terminal docker run. Di sini kita specify portnya sebagai 8000, 8000. Lalu kita run image kita yang tadi kita namakan Fast API Strip App. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kita sudah dapat membuka Fast API kita. Kita ke browser, kita ke localhost 8000. Nah, sekarang kita sudah dapat melihat di sini ada tulisan dari Fast API kita. Di sini kita lalu dapat membuka dokumentasi Fast API-nya. Nah, sekarang kita dapat melihat eh, endpoint-endpoint yang sudah kita buat. Di sini ada index, lalu ada slash predict. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan memberkati.